Video ketiga dalam belajar kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial atau KKA di fase C. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel, juga tentang Python. Video ini kita akan mencoba membahas tentang bagaimana hubungan antara coding dengan sistem komputer bekerja. Fase di sini, pemahaman materi di sini, kita akan menjelaskan kepada siswa untuk membentuk pola pikir siswa, untuk membentuk kompositional thinking-nya atau ibaratnya bagaimana kita menjadikan siswa kita tahu bagaimana komputer itu bekerja, kita menghubungkannya dengan bagaimana sistem kerja komputer itu sendiri. Sehingga nantinya ketika kita memerintahkan komputer untuk melakukan instruksi yang kita berikan, komputer akan lebih memahaminya. Itulah yang dikenal dengan sistem kerja komputer atau komponen IPO, input, proses, output, dan satu lagi adalah memori. Apa hubungannya antara empat hal ini dan apa hubungannya dengan coding Python kita? Atau bukan hanya dengan Python, dengan bahasa pemrograman yang lain juga sama. Nah, kita analogikan dengan contoh seperti ini. Misalkan kita buka di sini Google. Kalau kita searching sistem kerja komputer secara umum, dia akan dimunculkan data seperti ini. Komputer itu bekerja dalam empat hal. Input, data diinput, data yang diinput kemudian diproses atau processing, kemudian data yang telah diproses dikeluarkan hasilnya atau output. Dan dia di dalam empat hal ini ada satu lagi yaitu penyimpanan. Yaitu komputer memiliki sistem memori untuk menyimpan data secara sementara. Sementara itu adalah RAM, Random Access Memory. Pemahaman data sementara, kalau kita matikan komputernya, maka datanya hilang. Dia tidak permanen, itu memori. Gambaran besarnya, kalau kita lihat di gambarnya, komputer bekerja dalam tiga hal ini. Input, proses, output, dan menyimpan di dalam memorinya dia. Nah, dalam konsep ini yang dikenal dengan sistem kerja komputer yang bentuknya secara ini adalah teori. Teorinya. Nah, konsep ini bisa kita gabungkan atau hubungkan dengan pengetikan coding Python kita nantinya. Sehingga kalau kita bisa gambarkan konsepnya di sini, input. Apa itu input? Pemahamannya di sini, input itu adalah semua data atau informasi yang dimasukkan ke dalam komputer untuk dilakukan pengolahannya. Kita mengetik di keyboard, itu berarti input. Kita misalkan kalau di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, makna input ini adalah misalkan kita dalam proses memasak, bahan-bahan yang kita masukkan ke dalam wajan ataupun di dalam tempat memasak itu disebut dengan input. Bahan-bahannya. Dalam proses mengajar, ketika misalkan kita menyuruh siswa tuliskan sesuatu, data dituliskan, itu berarti input. Di dalam komputer, data yang kita ketik di keyboard itu adalah input. Misalkan kita ketikkan A di keyboard, berarti kita me-input sesuatu kepada komputer. Ini contoh keseharian di dalam apa memaknai input. Memotret, berbicara, menulis di kolom absensi, itu adalah pemahaman input. Nah, sebelum saya masuk ke dalam Python, next berikutnya, proses. Proses ini adalah data yang diinput kemudian dilakukan pemrosesan. Nah, semua operasinya, rumus yang kita pakai, kemudian perhitungan yang kita pakai itu letaknya di bagian proses. Ini contohnya. Kalau kita analogikan ke dalam kehidupan nyata, kalau memasak tadi inputnya adalah bahan-bahan, maka prosesnya adalah kita memasak, menggoreng, merebus, itu merupakan proses. Saya ulang, kalau di dalam kehidupan nyata, input adalah memasukkan semua bahan-bahan ke dalam wajan, prosesnya menggoreng, merebus, mengaduk, itu adalah proses. Kalau di dalam
analogi mengajar, data yang dituliskan, kemudian kita ingin cari berapa hasilnya, maka dia berpikir dulu dan menghitung dulu jawabannya. Itu proses. Kalau di dalam komputer, menjalankan rumus atau logika apa yang kita tanamkan supaya komputer memproses data kita. Itu di bagian proses. Nah, contoh proses dalam dalam program, menghitung rata-rata nilai, membandingkan dua angka, mengkalikan panjang dengan lebar, menentukan apakah siswa lulus atau tidak. Itu semuanya di bagian proses. Kemudian, yang berikutnya adalah output. Output ini hasilnya. Hasil dari proses yang telah kita lakukan tadi. Pemahamannya di sini, output itu hasil pengolahan data yang ditampilkan. Kalau kita lihat di dalam komputer, apa yang muncul ketika kita mengerun atau menjalankan proyek kode Python kita, itulah outputnya. Contoh di sini, dalam analogi kehidupan kita. Kalau tadi memasak inputnya bahan-bahan, prosesnya adalah menggoreng, merebus, maka outputnya adalah hasilnya, makanannya yang tersaji di piring. Itu adalah output. Kemudian kalau mengajar, jawaban yang ditulis di siswa itulah output. Jawabannya itu output. Tapi di dalam komputer, hasil yang muncul di layar atau yang dicetak atau yang muncul ketika kita jalankan coding kita, itulah output. Nah, contoh output dalam program kita, teks, nilai rapor yang di-print, hasil perhitungan yang ditampilkan di dalam kalkulator, ada pesan selamat kamu lulus, itu semuanya adalah dikatakan output atau keluaran. Proses berikutnya atau komponen berikutnya adalah memori. Secara pemahaman, memori ini adalah tempat komputer menyimpan data selama program tersebut berjalan. Artinya, dia menyimpan sementara. Kalau komputer kita nanti dimatikan, maka datanya hilang. Itu konsep memori. Nah, kalau dalam analogi kehidupan data kita, dalam proses memasak tadi, memori ini adalah semacam tempat kita menyimpan makanan yang sudah jadi. Contoh, piring kecil tempat bahan disiapkan. Tentu dalam menyiapkan bahan, kita taruh bahan-bahannya dalam satu piring sebelum dilakukan ke dalam pemprosesan. Misal, ada bahan cabai, garam. Kita sebelum proses itu, kita letakkan dulu di dalam sebuah tempat sebelum dilakukan pemprosesan. Itu namanya memori. Kalau misalkan di dalam komputer, memori ini itulah disebut dengan variabel, seperti yang kita bahas di video sebelumnya. Nah, di sini ini pemahaman tentang komponen IPO di dalam komputer, apa itu input, proses, dan output, supaya kita lebih mudah ketika kita mengetikkan kode Python kita. Nah, ada contohnya di sini kalau dalam Python. Kalau dalam Python, menginput sesuatu melalui keyboard, kode yang digunakan adalah ini. Input apa yang mau diinputkan. Kemudian, kalau diproses dalam kode Python, rumus yang kita ketikkan. Ini rumusnya, ini contoh rumusnya. Kalau misalkan output di dalam Python, seperti yang kita bahas di video 1, print. Berarti munculkan outputnya, ketikkan perintah print. Kalau di memori di dalam Python, variabel. Panjang diisi dengan 12. Panjang ini variabel, variabel itu adalah memori. Nah, sekarang kita kasih contoh untuk memahami lebih lanjut bagaimana hubungan antara 4 komponen ini dengan bahasa coding kita atau dengan Python kita. Contoh sederhananya seperti ini. Saya kasih contoh. Misalkan adalah misalkan kayak gini. Kita tambahkan ini, copy. Oh, sorry. Copy, paste. Oke, ini proses kerja komputer. Ada soal. Contoh, soalnya saya ngambil di sini saja, dalam modul. Ada modul, ada di sini. Nah, ini sistem kerja komputer. Contoh, ini ada keterangannya, prosesnya. Misalkan, contohnya, contoh untuk menampilkan
Mana ya? Saya ngambil contoh sederhana saja. Contohnya adalah, kalau saya buat sendiri saja. Nah, contoh kasus, studi kasus. Contoh kasus. Hitunglah berapa luas persegi panjang. Ini soal. Ini soal. Ini soalnya. Soal. Kita buat kayak gini. Nah, soal. Hitunglah berapa luas persegi panjang. Ya kan? Ini contohnya. Persegi panjang. Nah, dalam menghitung luas persegi panjang, kalau kita diajarkan di sekolah dulu, tentu penyelesaiannya seperti ini. Diketahui. Dah, berapa panjang. Kemudian, berapa lebar. Ini kalau di dalam pembelajaran di sekolah, kalau manualnya. Baru ditanya, berapa luas. Nah, kalau di dalam guru kita mengajarkan soal ini, penyelesaiannya kayak gini. Penyelesaian. Dah, luas sama dengan panjang dikali lebar. Maka misalkan kita input nilai panjangnya adalah 9. Kita input nilai lebarnya adalah 5. Maka untuk mendapatkan hasilnya luas sama dengan 9 dikali 5. Maka luas diketahui adalah 45. Ini outputnya sudah dapat. Jawabannya sudah dapat. Gambarannya ini udah dapat outputnya. Nah, pemahaman dari soal ini kita bisa hubungkan dengan sistem kerja komputer, nanti kita bisa mengetikkan codingnya. Ini cara manual. Ini cara manual ketika menyelesaikan satu soal. Sekarang dari cara manual seperti ini, yang seperti ini kita bawa ke dalam pemahaman ke dalam sistem kerja komputer. Sistem kerja komputer. Caranya kayak mana? Caranya kayak gini. Misal, sistem kerja komputer. Komputer ketika menghasilkan suatu output, dia harus ada input. Simpelnya kayak gini. Ketika komputer ingin menjadikan suatu output, maka output akan terjadi ketika ada data yang diinput. Konsep sederhananya demikian. Demikian juga seperti ini. Akan terjadi input, saya ulang, ada data yang diinput tidak akan menjadi output ketika tidak ada yang memprosesnya. Simpelnya demikian. Saya ulang ya logikanya. Sebuah output akan terjadi ketika ada data diinput dan ada data diproses. Maka outputnya jadi. Logika berikutnya. Sebuah data yang diinput tidak akan menjadi output ketika tidak ada yang memprosesnya. Maka tidak akan terjadi output. Ketika tiga-tiganya ini ada, maka input ada, proses ada, jadilah output. Nah, sekarang kita hubungkan dengan soal ini. Dengan soal ini. Kalau kita analogikan soal ini, diketahui panjang, lebar. Ini, saya kecilkan, panjang, lebar. Ini adalah bahagian dari input. Input. Berikutnya, ditanya luas. Luas berarti ini adalah output. Apa outputnya? Ya kan? Luas. Nah, sekarang kita lihat di sini penyelesaiannya. Penyelesaian. Luas sama dengan panjang kali lebar. Ini kalau kita analogikan rumus ini adalah proses. Itu adalah proses. Kemudian proses berikutnya ini juga proses. Ini proses. Nah, ini yang terakhir luas sama dengan 45 ini adalah output. Output. Sekarang dengan logika sederhana, tidak akan terjadi output ketika data di input ada,
tidak ada yang memprosesnya, maka tidak akan terjadi output. Kita analogikan dengan logika sederhana dari soal ini. Analoginya di sini, ketika misalkan kita inputnya ada, misalkan nih, inputnya ada, oke, prosesnya nggak ada. Prosesnya nggak ada, maka tidak akan terjadi output. Prosesnya kita hilangkan, tidak akan terjadi output, maka outputnya gagal, tidak jadi, karena tidak ada yang prosesnya. Demikian juga, misal, prosesnya ada, atau gini, in, apa, inputnya tidak ada, prosesnya ada, outputnya tidak akan terjadi. Sama juga, misalkan kita bilang kayak gini, inputnya nggak ada, inputnya hilang, nggak ada inputnya. Maka prosesnya ada, outputnya ada, maka juga outputnya hilang, nggak jadi, outputnya. Karena kenapa? Tidak akan terjadi output ketika tidak ada data di input. Hubungannya demikian. Nah, sekarang kita balik lagi. Berarti kesimpulannya bahwa untuk memahami bagaimana komputer itu bekerja, tiga-tiga ini harus ada. Ada input, ada proses, ada output. Ini contohnya. Nah, sekarang storage device, memori, ini letaknya di mana? Storage device ini kalau kita lihat tadi yang definisi daripada teori ini, dia adalah variabel. Jadi, kalau kita bawa ke kasus ini, yang namanya storage device atau variabel, inilah dia. Panjang, lebar, luas, itu adalah memori. Itu adalah memori. Nah, ini konsepnya. Konsepnya seperti ini. Nah, sekarang dari konsep yang seperti ini, sekarang kita bawa ke dalam kode Python kita. Sehingga ketika nanti misalkan kita perintahkan komputer untuk menghasilkan apa hasil akhir dari program kita, 3 hal ini atau 4 hal ini harus ada. Kita bawa sekarang ke dalam kode Python. Atau boleh kita bilang adalah coding. Ke dalam coding. Nah, kalau kita bawa ke dalam coding dari kasus ini, simpelnya sekarang seperti ini. Kita buka codingnya. Kita buka coding yang mana ya? Yang ini. Oke. Nah, kita buka lagi coding. Teks project ketiga. Oke, close. Kita klik kode. Nah, kalau kita buka ke kode sekarang, kita akan selesaikan soal ini dengan menggunakan coding. Kalau ini ibaratnya adalah menyelesaikan secara manusianya, sekarang kita selesaikan dengan menggunakan kode codingnya atau Python-nya kita buat. Caranya gimana? Dalam menuliskan kode Python, lihat saja urutannya seperti urutan sistem kerja komputer kayak gini. Atau secara ini juga boleh. Caranya bagaimana? Yang pertama, tentukan dulu inputnya apa. Dan ini inputnya udah kita lihat di sini. Inilah inputnya. Ini input. Ini input ketika dia diketahui langsung. Tapi kalau kita lihat di sini, di dalam materi tadi, input adalah diketik melalui keyboard. Ya, kalau kita bawa ke Python, untuk melakukan input melalui keyboard, kode yang digunakan adalah menggunakan ini dia. Input, mana inputnya? Ini dia kodenya. Kode Python. Input dilakukan dengan gini codingnya. Input. Oke, sekarang kita ketik kode Python-nya. Kita ketik kode Python-nya. Python. Input. Kita beri komentar. Input. Nah, caranya adalah dengan cara seperti ini. Misalkan, yang pertama inputnya adalah panjang. Panjang. Berarti kita ketik kayak gini. Panjang sama dengan kita buat sebuah variabel dengan nama panjang yang datanya berdasarkan data yang diketik di keyboard.
Berarti karena kode untuk membuat input di dalam Python menggunakan coding ini, input, berarti kita ngetiknya kayak gini. Input, input, sama dengan kayak gini saja. Input. Nah, kita ketik di sini, apa data yang di-input? Berarti kita buatnya kayak gini, string. Tipe datanya string, kayak gini. Misalkan kita kayak gini, masukkan panjang. Nah, kita ketik kayak gini. Berarti ketika kita lihat kayak gini, panjang variabel input diketik melalui keyboard, kemudian ini label atau keterangan. Ini. Nah, kalau kita jalankan jadinya kayak gini. Run akan muncul gini, masukkan panjang, diketik di keyboard. 67. Yang kita ketikkan tadi itulah input. Oke, saya stop dulu. Stop. Oke. Nah, sekarang ini masih error karena belum ini. Sekarang kita ini kan lagi. Lihat lagi input berikutnya. Berikutnya, input yang kedua adalah lebar. Ini masih di input, masih di input. Kita ketikkan di sini. Lebar sama dengan kita ketikkan input. Oke, masukkan lebar. Udah dua yang diinput. Kalau kita lihat di soal ini, hanya dua yang diinput. Berarti selesai. Berarti untuk proses input, selesai. Ini codingnya. Kodenya ini. Nah, sekarang menuju ke tahap kedua, yaitu proses. Ini, proses atau prosesor. Proses lah. Bahasanya proses. Input proses. Oke, sekarang kita lihat di sini. Prosesnya di sini adalah luas sama dengan panjang dikali lebar. Kalau kita bawa ke sini, berarti prosesnya kayak gini. Kita beri komentar, proses. Luas sama dengan panjang dikali lebar. Itu proses. Itu proses. Berarti di sini, oke, prosesnya udah selesai. Ini nggak perlu diketikkan. Ini nggak perlu diketikkan. Karena kenapa? Di dalam kode Python, otomatis kalau kita berikan di sini panjang, apapun yang kita ketikkan untuk memasukkan nilai panjang, sudah pasti dia akan disimpan di variabel ini. Demikian juga lebar. Ini nggak perlu diketikkan lebar kayak gini. Lebar sama dengan 9 dikali 5. Misalkan kayak gitu, nggak perlu. Karena apapun yang kita ketikkan di keyboard nanti, semua yang disimpan di dalam lebar, itulah nilai lebar. Ini proses. Sekarang yang terakhir adalah output. Output. Berarti kita outputnya di sini, kita tinggal ngetik kayak gini. Output. Oke. Output kalau di dalam kode Python digunakan perintah ini. Print. Print. Ini output. Print. Nah, berarti kita nulisnya kayak gini. Output print. Print sama dengan buka kayak gini. Luas per segi panjang sama dengan. Ini kita bisa nulisnya kayak gini. Kita panggil variabelnya. Yang mana kalau kita panggil menampilkan outputnya adalah luas dari persegi panjang, berarti kita cukup panggil luas. Kayak gini saja. Nah, kodenya udah selesai. Dan itu kita jalankan seperti ini. Di sini sudah ada input, sudah ada proses, sudah ada output. Kalau kita hubungkan dengan komputer, sudah ada input, sudah ada proses, sudah ada output. Storage-nya udah ada juga. Inilah variabel ini. Storage, memori, variabel, memori, luas, memori. Itu variabel yang untuk di bagian storage device. Nah, sekarang ini kalau kita jalankan, saya jalankan. Masukkan panjang, 5, enter. Masukkan lebar, 8, enter. Muncul error. Nah, sekarang pemahamannya di sini, padahal kalau kita lihat, inputnya sudah ada, prosesnya sudah ada, outputnya sudah ada. Kenapa muncul error? Nah, pemahamannya di sini balik lagi tentang tipe data. Tipe data. Ini. String, integer. Balik lagi ke tipe data. Kenapa ini error? Error ini terjadi karena waktu kita
di dalam bahagian proses, kita ada menambahkan operasi matematika, yaitu kali. Ini simbol kali ini. Ini simbol kali. Kalau di coding, simbol kali diketikkan dengan tanda bintang. Nah, ini simbol kali. Pertanyaannya di sini adalah, kenapa ini error? Sewaktu kita mengetikkan nilai di sini, walaupun kita ngetikkan di sini angka, angka yang kita ketikkan, di dalam memori komputer, yang kita ketikkan ini secara default-nya dia dianggap sebagai teks, bukan sebagai bilangan bulat. Dia dianggap sebagai teks biasa. Sama juga ketika kita mengetikkan lebar di sini, lebar seperti 5, walaupun yang kita ketikkan angka, tetapi di dalam memori komputer 5898 ini tidak dianggap bilangan bulat, tetapi dianggapnya adalah itu teks biasa. Makanya ketika teks di dalam matematika, dalam dunia komputer, kalau kita berikan simbol kali, tambah, kurang, atau matematikanya kita proseskan, dia tidak akan diproses. Pahami lagi yang video saya yang sebelumnya tentang memahami tentang tipe data. Makanya ini kalau kita lihat di sini, konsepnya kalau kita lihat di sini, misalkan ini 8 ditambah dengan 6, karena ini agak dianggap sebagai teks biasa, komputer tidak tahu, bukan menganggap itu sebagai bilangan bulat, tetapi dianggap itu sebagai teks biasa. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya ini dianggap sebagai bilangan bulat? Angka yang kita ketikkan ini dianggap sebagai bilangan bulat. Balik lagi ke teori tipe data. Kita harus menjadikan dia sebagai tipe data integer. Caranya bagaimana? Ini codingnya. Ini codingnya. Ini saya enter saja, biar ada error nggak apa-apa. Kita ubah codingnya di bahagian input di sini. Apapun nilai yang diketikkan di sini nanti, jadikan dia sebagai bilangan bulat, bukan sebagai teks biasa. Kita tambahkan kode di sini. INT buka kurung, karena di sini ada buka kurung lagi, di sini berarti ada 3 buka kurung, ada satu lagi yang perlu ditutup. Nah, INT ini apa? Tipe data, integer. Kenapa disingkat? Ya, karena kalau di integer, di dalam Python, dia disingkat dengan kode INT. Pemahamannya di sini saya beri keterangan bahwa variabel panjang tipe data integer. Ketika kita sudah berikan kode INT, data yang diketikkan, nilai yang diketikkan nanti itu semua dianggap sebagai bilangan bulat, bukan sebagai teks biasa. Dengan cara yang sama, kita berikan di sini juga. INT, buka kurung, ini karena kenapa merah ini? Karena ini buka kurung di sini, tutup di sini. Ini buka kurung di sini, tutupnya belum ada. Maka kita buka tutup kurung satu lagi. Nah, ini juga sama. Keterangannya variabel lebar tipe data integer. Nah, setelah kita memberikan dia sebagai tipe data integer, kita coba run lagi. Masukkan panjang, 8, enter. Masukkan lebar, 5, enter. Errornya hilang. Matematikanya langsung berjalan. Karena kenapa? Bilangan bulat dikali bilangan bulat, matematikanya jalan. Tapi kalau teks dikali teks, matematikanya tidak jalan. Sehingga di sini apapun yang kita input melalui keyboard itu harus diubah dulu ke dalam pengenalan apa tipe data dia. Dalam hal ini adalah dia sebagai integer. Kalau nanti sebagai float, di sini ada keterangannya nih. Kalau dia sebagai float, berarti cukup nanti diganti di sini saja menjadi contoh ya, float. Float. Nah, kalau ini float, berarti ini integer, ini float. Pemahaman simpelnya, kalau float ini berarti nilainya pecahan. Waktu kita jalankan, panjang 8, lebar 5, enter. Dia tetap akan hasilnya adalah pecahan. Karena kenapa ada pecahan? Karena ini tipe datanya float.
Jadi gitu. Kalau string, tipe data string tidak perlu diketikkan, misalnya kayak gini. Contoh ya, contoh. Misalkan nama sama dengan string kayak gini. String masuk input nama lengkap. Ini nggak perlu. Kalau string dia nggak perlu diberikan kayak gini di dalam Python. Kenapa? String ini ketika misalkan kita buatnya kayak gini, nama sama dengan kayak gini. Dia langsung dikenal ini tipe datanya string. Tanpa perlu kita mengetikkan string di awal seperti float dan integer. Pemahamannya kayak gitu. Oke, sekarang ini saya hapus. Nah, ini saya ganti menjadi int. Oke, selesai. Jalan. 6, 8, jadi. Nah, konsep kode ini ada input, ada proses, ada output, bisa kita gabungkan ke dalam sistem kerja komputer. Artinya, kalau kita ini selesaikan dengan yang seperti ini, konsep ini tetap jalan kepada kode kita. Kode kita. Saya analogikan kayak gini. Saya screenshot. Ini, kalau ke dalam kode Python, ini kode Python-nya, kalau kita lihat di sini, input, proses, output, memori, kita bisa menggambarkannya kayak gini. Dari sini, sorry. Dari sini sampai ke sini, ini adalah input. Dari sini, kode ini adalah proses. Baris ini adalah output. Jadi struktur kode yang memudahkan kita tidak terlepas dari sistem kerja komputer. Ada input, ada proses, ada output. Ada input, ada proses, ada output. Memori, inilah dia memorinya. Panjang, lebar, luas, ini adalah storage. Nah, ketika ini ada di dalam kode kita, dalam coding kita, dan tidak lari dari konsep ini, maka kode kita tidak akan error. Bayangkan aja nanti, coba misalkan inputnya seperti kita praktekkan di sini tadi, inputnya nggak ada, prosesnya ada, outputnya ada, error. Ada input, ada proses, tidak ada kode output, juga tidak akan muncul apa-apa. Ini cara mudah untuk kita memahami struktur kode Python dengan menghubungkannya dengan bagaimana sistem kerja komputer. Ini cara manual, ini cara coding, dan ini cara sistem kerja komputer. Sehingga dengan kita menjelaskan ke siswanya nanti, dengan konsep seperti ini, siswa kita akan memahami dengan urutan-urutan bagaimana komputer menyelesaikan suatu permasalahan. Secara tidak langsung, dengan kita mengajarkan dengan model penjelasan seperti ini, kita sudah mengajarkan dua jenis daripada pembelajaran KKA, yaitu unplugged coding dan plugged coding. Nah, secara ini ya dalam juknis yang disusun oleh Kemendikdasmen, pembelajaran coding itu ada dua jenis, unplugged dan plugged coding. Yang kita jelaskan ini, yang model di sini, yang ini, dari sini kita menjelaskan urutannya seperti apa, diketahui dulu, ditanyanya apa, penyelesaian kayak mana, langkah-langkahnya kayak mana, hubungkan dengan sistem kerja komputer kayak gini, itu jenisnya unplugged. Cuma cara penjelasannya kita jelasin kayak gini. Mengetik coding, ada coding Python dan bentuknya urutannya seperti ini, mengimplementasikan langsung ke dalam coding itu jenisnya plugs. Secara tidak langsung, apa yang kita ajarkan ke siswa dengan cara seperti ini sudah memenuhi yang pembelajaran coding yaitu unplugged dan plugged coding. Ini contohnya. Nah, jadi saya sarankan ketika nanti para guru mengajarkan tentang Python atau tentang coding dalam bagaimana
penyelesaiannya, ajarkanlah dengan konsep seperti ini. Buat sebuah studi kasus sederhana, suruh hitung dulu secara manual, hubungkan dengan sistem kerja komputernya, baru terakhir ketikkan penyelesaian ini ke dalam kode Python. Akan berbeda kalau langsung kita kasih soal, langsung ketik coding. Tentu siswanya tidak akan mudah, akan sulit memahami. Hasilnya dapat, tapi prosesnya dia tidak tahu. Kekurangannya di situ. Oke, baik. Itu sekilas tentang pembelajaran tentang hubungan komponen input, proses, output, dan memori yang ada di dalam sistem kerja komputer, kita hubungkan dengan kode Python atau coding. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan sekali lagi bahwa dengan cara kita mengajarkan dengan model seperti ini dari unplugs ke plugs coding, siswa kita langsung sudah kita mengajarkan bagaimana tahapan dan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang akan diselesaikan oleh komputer. Nah, di next video berikutnya kita akan belajar tentang materi apa itu percabangan di dalam pembelajaran tentang Python.